Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 beranggotakan saya sendiri Hairunisa dan teman saya Miftahul Jannah. Kami akan menjelaskan tentang metode eksperimen dan metode karyawisata. Pengertian metode eksperimen dan metode karyawisata. Ditinjau dari bahasa eksperimen adalah percobaan yang bersistem dan berencana untuk membuktikan kebenaran suatu teori. Sedangkan secara istilah, metode eksperimen adalah metode pemberian kesempatan kepada anak didik per orang atau per kelompok untuk dilatih melakukan suatu proses atau percobaan. Metode eksperimen merupakan metode yang cocok digunakan ketika siswa telah memperoleh teori-teori, mengaplikasikan atau memperagakan materi yang berkenan dengan teori yang diaplikasikan dengan praktikulum. Misalkan pada mata pelajaran fikih, pada bab wudhu serta sholat, kemudian para siswa mencoba proses wudhu dengan sholat tersebut. Metode karyawisata merupakan suatu cara penguasaan bahan pembelajaran oleh para anak didik dengan jalan membawa mereka langsung ke objek yang terdapat di luar kelas atau di lingkungan kehidupan nyata, agar mereka dapat menikmati dan mengalami secara langsung. Metode karyawisata diterapkan antara lain karena objek yang akan dipelajari hanya terdapat di tempat tertentu. Sedangkan itu, pengalaman langsung dapat membuat setiap anak didik lebih tertarik kepada pembelajaran yang disajikan, sehingga anak didik lebih ingin mengalami ikhwal yang diminati dengan mencari informasi dari buku-buku, sumber lainnya, serta menumbuhkan rasa cinta kepada alam sekitar sebagai ciptaan Tuhan. Metode karyawisata berfungsi pula memberikan hiburan kepada anak didik dan rekreatif. 2. Peran guru dan murid dalam metode eksperimen. 1. Sebagai perencana. Dalam proses belajar mengajar dengan menggunakan metode eksperimen, guru membuat rencana pengajar yang meliputi mempersiapkan alat-alat yang diperlukan dan tempat duduk siswa, menciptakan kondisi belajar yang mendukung. Yang kedua, sebagai pengajar. Dalam hal ini, guru memberikan penjelasan dan mendemonstrasikan suatu prosedur dan proses, mengusahakan seluruh siswa agar dapat mengikuti atau mengamati dengan baik, serta memberi kesempatan kepada siswa untuk mencoba melakukan sendiri sehingga siswa merasa yakin tentang kebenaran suatu proses. 3. Sebagai evaluator. Dalam proses belajar mengajar dengan menggunakan metode eksperimen, guru sebagai evaluator yaitu menilai sejauh mana pemahaman siswa. Kemudian peran siswa dalam metode eksperimen adalah dalam proses belajar mengajar dengan menggunakan metode eksperimen, siswa sebagai subjek didik yang terlihat aktif diberikan untuk mencoba melakukan sendiri agar siswa merasa yakin tentang kebenaran suatu proses. Setelah guru selesai mendemonstrasikan materi yang disampaikan, maka tugas siswa adalah melakukan eksperimen dan mencatat hasilnya. 3. Langkah-langkah penggunaan metode karyawisata. 1. Masa persiapan guru perlu menetapkan. 2. Perencanaan. 3. Masa pelaksanaan karyawisata. 4. Masa kembali dari karyawisata. Pembuat laporan. Kelebihan dan kelemahan metode eksperimen dan karyawisata. Kelebihan metode eksperimen yaitu 1. Menambah keaktifan untuk berbuat dan memecahkan sendiri sebuah permasalahan. 2. Dapat melaksanakan metode ilmiah, siswa merasa lebih puas dan memahami materi dengan baik. Kekurangan metode eksperimen yaitu 1. Tidak semua mata pelajaran dapat menggunakan metode ini. 2. Murid yang kurang mempunyai data intelektual yang kurang hanya memperoleh hasil yang minim. Kelebihan metode karyawisata. 1. Karyawisata memiliki prinsip pengajar modern yang memanfaatkan lingkungan nyata dalam pembelajaran. 2. Menggunakan apa yang dipelajari di sekolah lebih relevan dengan kenyataan dan dibutuhkan di masyarakat. 3. Pengajar serupa ini dapat lebih merangsang kreativitas siswa. 4. Informasi sebagai bahan pengajaran lebih luas dan aktual. Kekurangan metode karyawisata. 1. Fasilitas yang diperlukan dan biaya yang digunakan sulit untuk disediakan oleh siswa atau sekolah. 2. Sangat memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang. 3. Memerlukan koordinasi dengan guru serta bidang studi lain agar tidak terjadi tumpang tindih waktu dan kegiatan selama berwisata. 4. Dalam karyawisata sering unsur rekreasi menjadi lebih prioritas daripada tujuan utama, sedang unsur studinya menjadi terabaikan.
5. Sulit mengatur siswa yang banyak dalam perjalanan dan mengarahkan mereka kepada kegiatan studi yang menjadi permasalahan, sehingga perlu dijelaskan adanya aturan yang berlaku khusus di proyek ataupun hal-hal yang berbahaya.